Begitulah ketiga pemateri kita sudah menyampaikan materinya, dan selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan. Ada pertanyaan dari Mas Hadi. Saya ingin bertanya, setahu saya terdapat status Q1, Q2, dan Q3 yang saya temui dari berbagai jurnal. Kemudian bagaimana perbedaan di antara ketiga status jurnal tersebut? Kemudian bagaimana parameter-parameter yang harus kita perhatikan sehingga karya artikel kita bisa sukses terpublikasi pada jurnal 1. Kita berdahulu kepada Mas Maktum untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya yang mungkin lebih tepat menjawab Mbak Silvana karena tadi sudah menyinggung bagaimana perhitungan Q1, Q2, dan sebagainya. Hanya saja saya akan menjawab singkat ini. Proses semakin bagus manajemen dari publikasi jurnalnya itu, maka dan semakin banyak diakses, banyak disitasi, maka nilai Q-nya akan baik ya, Q2 ataupun Q1 gitu. Dan ini juga ada yang tanya prosesnya bisa cepat apa enggak, semakin Q-nya semakin bagus, semakin cepat prosesnya begitu. Jadi tips-tipsnya mungkin akan detail kalau semisal ada pertanyaan bagaimana, tapi kalau semisal yang saya sarankan ketika teman-teman sering membaca, sering mendapatkan itu pengetahuan dari jurnal-jurnal Q1 pasti bisa layak di jurnal Q1. Mungkin Mbak Silvana yang akan banyak memberikan. Silakan. Jadi bisa minta tolong ditampilkan slide saya yang ketujuh. Oke, jadi sebelumnya untuk pembagian Q1, Q2, Q3, dan Q4 itu yang paling pertama yang membedakan adalah benar seperti pemateri yang pertama tadi menyampaikan kecepatan dari reviewer memberikan feedback. Seperti itu. Untuk jurnal Q1 itu sangat cepat untuk memberikan feedback kepada kita, entah itu di reject, minor revisions, major revisions, atau accepted mungkin seperti itu. Tapi untuk accepted secara langsung itu biasanya jarang ya, kebanyakan minor revisions atau major revisions. Nah, di sini pembagian Q itu dia berdasarkan persentilnya kategori. Jadi ketika kita melihat, kita search yang pertama untuk menentukan jurnal apa yang baik adalah penentuan Q1 tadi, salah satunya. Kemudian yang kedua, impact factor. Bisa dijadikan suatu pedoman untuk mempublish suatu jurnal. Untuk Q1 itu dibedakan jenis kuartilnya, nilai dari persentilnya. Nah, di sisi kanan ada salah satu kategori, misalkan biochemistry, tentang biochemistry ya, misalkan tentang biochemistry, bioteknologi atau something ya. Ternyata yang pada saat yang biochemistry itu lebih memiliki lebih banyak disitasi oleh banyak orang, kemudian dibagi dengan jumlah dari jenis dalam kategori itu, seperti itu. Nanti dinilai berapa persennya. Nah, itu ketemu misalkan di atas 75%, dia akan masuk dalam jurnal Q1. Kemudian 50-75 Q3, Q2, kemudian yang 25-50 Q3, 0-25% adalah Q4, seperti itu. Untuk yang high impact factor itu menentukan seberapa penting jurnal itu. Cara mengkalkulasinya biasanya dia banyak dokumen yang disitasi per jumlah jurnal yang dipublikasi dalam kurun waktu tertentu, seperti site score yang ditunjukkan pada site itu, seperti itu. Cara menentukan kualitas jurnal ya, ini.
Salah satunya side score itu high impact, kemudian jenis kuartilnya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini yang pertama itu, apa tolak ukur sebuah novelty dikatakan bagus? Karena seringkali saya brainstorming dan membaca jurnal ilmiah. Manakala menemukan ide, saya menyadari bahwa ide baru saya ini sulit untuk diimplementasikan di Indonesia. Sehingga seringkali saya pesimis dan tidak melanjutkan brainstormingnya. Nah, mungkin pemateri kita bisa menjawab. Baik, saya akan mencoba menjawab terkait novelty. Bagaimana kemudian novelty tadi itu bisa kita dapat. Yang pertama adalah kita rajin-rajin melakukan review jurnal ya, jurnal Q1 yang berimpact factor tinggi begitu. Dari sana kemudian kita mencatat apa saja yang celah yang masih bisa kita masuk di sana begitu ya. Dan itu bisa kita lakukan. Kemudian setelah itu kita coba baca paper yang lain. Jadi novelty itu tidak bisa ditemukan hanya dari membaca satu paper saja. 2, 3, 4 sampai banyak paper. Kalau bisa untuk satu naskah itu 50 sampai 70 paper gitu, teman-teman mereview paper-paper dari sana. Nah, contoh yang pernah saya alami adalah di paper yang ini, paper yang kedua, bahwa saya mendapatkan ide ini dari artikel terkait tentang penambahan dari, jadi ini judulnya adalah Enhancement of Sugar Production, ya, peningkatan produksi gula dari sabut kelapa biomasanya berdasarkan impact dari kombinasi surfaktan pada proses subkritis dan enzimatis. Nah, bagaimana saya mendapatkan ide ini? Ide ini saya dapatkan ketika saya membaca paper-paper tentang pretreatment prosesnya ini, subkritis dan juga enzimatis. Kemudian saya liatin satu-satu. Dari proses subkritis dan enzimatis itu, mereka ternyata menambahkan bahan-bahan aditif. Nah, bahan-bahan dan aditifnya itu saya catat semua. Ada yang menggunakan asam, kemudian basa, ionic liquid, dan banyak lagi ya. Ternyata di paper yang lain, itu saya menemukan bahwa ada yang pakai surfaktan, tapi tidak diproses subkritis. Jadi surfaktan ini dipakai di proses lain, sama tujuannya untuk untuk menghasilkan gula. Nah, idenya itu saya ambil. Kenapa kok nggak surfaktan ini saya masukkan di subkritis, di proses subkritis. Nah, kemudian saya coba cari literatur bagaimana efeknya kalau surfaktan itu ada di kondisi subkritis. Nah, itu dari sana, hipotesis saya adalah surfaktan ini bisa meningkatkan. Nah, saya coba melakukan riset. Ternyata betul, hipotesisnya betul. Dengan penambahan subkritis ini bisa meningkatkan produksi gula. Nah, ini adalah modifikasi yang saya dapat dari membaca paper-paper lain begitu. Saya coba dan ternyata bisa. Mungkin itu pengalaman dari saya, Mbak. Ada yang ditambahkan mungkin dari saya menambahkan. Ya, cara mudah lainnya ya, ini triknya ya teman-teman, jika ingin benchmarking atau kemudian mengetahui novelty dari penelitian yang kita lakukan adalah teman-teman membaca paper dengan judul awalan recent study atau recent progress atau recent advancement. Jadi paper-paper itu adalah paper review, dan paper review itu kebanyakan memiliki referensi di atas 200 paper. Jadi teman-teman bisa menghemat waktu yang sangat banyak dengan hanya membaca satu paper yang sudah mencakup lebih dari 100 paper.
Silakan dicari topiknya apa, kemudian awali dengan frase recent progress atau recent advancement atau recent study. Nah, itu adalah salah satu trik teman-teman untuk menghemat waktu ya. Kemudian novelty ini juga biasanya tidak sering lepas dari penelitian pembimbing kita. Karena kita kan meneliti mahasiswa ini S1, S2, S3 ini memiliki pembimbing atau promotor. Dan mereka yang lebih tahu biasanya novelty yang kita lakukan. Jadi kalau teman-teman merasa memiliki novelty, coba didiskusikan dulu dengan promotornya atau pembimbingnya, apakah memang hal tersebut novelty atau bukan dalam bidang tersebut. Baik, itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih kepada Mas Maktum dan Mas Sidik yang telah menjawab pertanyaan dari peserta kita. Ya, mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukup sekian. Misalnya kalau ada pertanyaan yang masih belum terjawab, nanti bisa dikirimkan ke admin. Nanti admin akan mengirimkan ke pemateri dan nanti akan di-share di grup. Nah, saya sebagai moderator di sesi pertama ini undur diri dan selanjutnya saya serahkan kepada Mas Oni.